Kamu Nah, itu yang kemudian sempat dikomentari oleh netizen mengapa kemudian aksi spontan tadi dilakukan tanpa menggunakan alat bantu, Andro. Tapi kan namanya juga aksi spontan. Itu dia, mungkin refleks dari Tri Risma hari ini, Menteri Sosial Republik Indonesia, bahkan setelah itu Risma juga dijuluki berbagai komentar ya dari netizen. Ini cukup narasumber aja lah yang komentarin, jangan kita nanti kita takutnya diincar Bu Risma juga ya. Karena ada macam-macam kasus ya. Langsung saja kita perkenalkan kalau gitu sejumlah narasumber kita. Tentunya yang pertama ada Bang Faldo Maldini. Ini staf khusus Mensesnek. Selamat malam Bang Faldo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya putih-putih sekarang nih. Iya, biar rajin dicuci. Bukan SOP ya? Bukan SOP. Ya rapi lah ya. Oke, siap. Yang kedua ada Prof. Henry Subiakto, Guru Besar Komunikasi UNR. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Maria, Mas Andro. Sehat. Kemudian kami juga mengundang Ustadz Hilmi Firdaus, penceramah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bang Henry Satrio, pengamat komunikasi politik. Kami juga menghadirkan. Selamat malam Bang Henry Satrio. Selamat malam Bang Andro. Salam hormat. Selamat malam Bang Maria. Sehat ya Bang Henry. Kami juga menghadirkan ada Bapak Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009, 2014-2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat Salam malam sehat. Pak Yusuf Kala. Pak JK. Nanti kita akan bergabung dengan Pak JK. Tapi sebelumnya kita ingin minta tanggapannya kepada Bang Henry Satrio. Nah. Tadi kami sudah tampilkan cuplikan-cuplikan sejumlah pejabat negeri ini. Ada Mensos, ada juga Jenderal Dudung, hingga Komisaris Utama PT Pertamina Ahok yang menjadi sorotan. Gayanya beda-beda Bang. Kalau Bang Henry menilainya bagaimana ini? Yang pertama kita tidak bisa samaratakan antara Pak Dudung, Pak Ahok dengan Bu Risma. Karena gayanya beda-beda. Tapi ada kesamaan. Kesamaannya ini apa yang disampaikan itu terlihat tidak genuine ya. Demi konten kalau bahasa netizen, tapi kalau menurut saya demi panggung aja. Yang mana? Antara tiga-tiganya sama. Nah tapi gayanya yang saya katakan tidak bisa disamakan. Misalnya kalau aksi Bu Risma yang spontan tadi ada dua catatan minimal yang saya dapatkan. Yang pertama mungkin Ibu Risma lupa dengan teknologi yang namanya pacul atau skop gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin memang arahan Pak Jokowi bahwa Ibu Risma sebagai Menteri Sosial memang harus menangani masyarakat, bukan memaculi atau menyekopi, makanya dia pakai tangan gitu ya. Nah kemudian, tapi berkali-kali Ibu Risma kan membuat kita geleng-geleng kepala gitu. Apa yang ini ditampilkan oleh seorang Risma setelah sebelumnya ada case disabilitas itu. Jadi menurut saya ada tuntutan panggungnya dia untuk memang berlaku seperti itu. Dan memang gayanya seperti itu. Tapi apakah tidak bisa ini memang aksi spontanitas saja? Kalau kita lihat Bu Risma kan juga orangnya apa adanya. Melakukan hal-hal dengan spontan begitu Bang. Iya tapi kan dia sekarang sudah jadi pemimpin. Ya jangan gitu-gitu amat gitu. Kalau misalnya ini mohon maaf ya bukan saya ngajarin Bu Risma. Tapi kalau misalnya dia panggil stafnya boleh saya pinjam pacul atau skop gitu. Terus kemudian dia contohkan kan juga bisa. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebetulnya. Walaupun Andro, Mbak Maria, saya menilainya memang Ibu Risma ini begini gitu. Memang ceplas-ceplos dan gaya spontanitasnya ini kadang dianggap berlebihan. Di disertasi saya juga mengulas tentang komunikasi Bu Risma gitu. Dan memang ada beberapa hal gaya kepemimpinan transformasional yang dia sampaikan atau dia pertontonkan. Tapi juga memang terkadang menurut saya tidak wajar dan tidak tepat juga. Ini otentik atau by setting, Bang Henry? Yang tahu otentik atau by setting itu hanya Ibu Risma. Yang jelas kalau kita lihat dari layar kaca, gaya misalnya tiba-tiba memeluk kaki waktu zaman COVID waktu itu, terus kemudian disabilitas kemarin, itu sih otentik tapi mungkin beliau tidak memahami sepenuhnya gitu. Kalau case disabilitas kemarin saya yakin spontan, maksudnya baik tapi mungkin nggak pada tempatnya. Kalau yang aksi mindahin batu sama pasir itu spontan tapi saya nggak ngerti maksudnya apa gitu. Seperti itu. Nah kalau kemudian Pak Ahok memang ya begitu modelannya dari dulu gitu. Dia kalau nggak ceplas-ceplos kan bukan Pak Ahok ya. Otentik jadi kalau ini. Kalau dia otentik udah bawaan lahir kelihatannya. Memang begitu gitu. Dan nggak bisa juga kita kasih tahu saya yakin tuh. Kalau dikasih tahu mungkin dia akan balik lagi seperti itu gitu.
Nah kalau Pak Dudung, saya mohon maaf juga, saya kenal Pak Dudung sejak zaman dia menurunkan baliho FPI aja gitu. Sebelumnya saya belum pernah dengar, tapi yang kemarin pada saat dia di acara Mas Dedi itu saya menilai mungkin dari gaya bahasanya ada ketidakautentikan di situ gitu. Jadi maksud saya dia berusaha untuk menampilkan kalau bahasa Prof Henry sangat toleran gitu. Padahal menurut saya bahasa toleran juga nggak begitu. Kalau Anda Muslim ya silahkan aja berdoa ala Muslim gitu. Tidak perlu kemudian mengada-ngada mengatakan bahwa Tuhan kita bukan orang Arab, ya Tuhan bukan orang lah. Ya itu kan jadi salah gitu. Jadi apa yang dibenak tidak tersampaikan dengan baik ke masyarakat sehingga menuai kecaman. Iya, karena menurut saya dia terlalu memikirkan dramaturgi dari apa yang dia sampaikan gitu. Jadi ya begini gini. Kalau berdoa pakai bahasa Arab bukan berarti nggak toleran lah. Gitu. Mungkin maksudnya dia ingin mengindonesiakan semua, tapi nggak juga gitu kok. Saya juga ngaji juga gitu dan diajarkannya ya memang ya Robbana atina fid dunya hasanah gitu, dari dulu juga begitu, nggak perlu di-indonesiakan gitu. Jadi maksudnya mungkin ada hal yang baik lah disampaikan, tapi menurut saya dramaturgi atau drama para pejabat ini yang akhirnya membuat tidak asli dan kemudian menimbulkan reaksi dari masyarakat. Ibu Risma begitu. Ada hal baik, ada juga gitu. Mungkin beliau ingin memperbaiki miss-nya pada saat disabilitas nasional dengan melakukan hal itu bagus gak? Ya secara teori bagus, tapi akan lebih baik lagi kalau dia juga mengajarkan hal yang lebih efektif juga kepada bawahannya. Saya nggak tahu ceritanya kenapa itu gundukan pasir dan batu ada di tengah jalan seperti itu ya. Kan nggak pernah ada dijelaskan. Dramaturginya apakah berbuah dengan tindak lanjut dari jajarannya atau tidak sesaat lagi Bang Henry? Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi pemirsa. Oke, kita lanjutkan pemirsa. Tadi Mas Henry Satrio ini komentarnya singkat, padat, menohok. Apakah ini kemudian drama-drama ini akan berlanjut hanya untuk tadi yang disampaikan, hanya untuk konten, hanya untuk kontestasi panggung saja sebenarnya? Iya, kalau Pak Dudung mungkin kemarin akan jadi pelajaran beliau lah bahwa begitu jadi pejabat apalagi kasat kan, terus kemudian pasti rakyat akan membandingkan antara kasat yang sekarang dengan kasat-kasat sebelumnya. Saya yakin dia orangnya baik gitu, cuma mungkin kemarin agak kepleset sedikit aja. Nah, kalau dramaturgi ini gini, ini beda ya. Kalau Pak Dudung kan memang di acara Mas Dedi, kemudian kalau Pak Ahok juga di acara gitu ya. Kalau Ibu Risma ini kan beberapa hal yang viral itu karena ada satu teknologi lagi, itu ada kamera terus yang ngikutin tuh. Saya nggak tahu apakah memang sengaja kamera itu terus menerus. Yang paling baru kan saya dapat di kelompok grup percakapan itu kan ada yang menahan angin itu. Bu Risma maksudnya baik itu, berdoa gitu, ada angin kencang cuma dia. Terus komentar-komentar netizen gitu, ini apakah avatar gitu ya, pengendali angin gitu. Nah maksud saya it's happen all the time gitu karena selalu ada yang ngerekam gitu. Selalu ada kamera yang mengikuti. Makanya saya katakan apakah memang disengaja drama-drama seperti ini gitu atau kebetulan ada yang shoot aja gitu terus kemudian diviralkan atau memang ada yang pura-pura nge-shoot kemudian pura-pura diviralkan viral supaya gitu. ketahuan ini kerja nyata dari seorang pejabat. Betul, Disorot hal terus yang setiap biasa hari. untuk saat ini. Oh iya bagus, tapi kenapa yang lain nggak ada gitu? Kenapa harus pas? Makanya kan tadi saya tanyakan kenapa itu ada gundukan di situ gitu. Terus kemudian spontan Ibu Risma turun, yang lain ada nggak gitu? Saya pernah tanya juga di acara di TV One juga pada saat Sintang misalnya. Ibu Risma sudah buat dapur umum atau belum? Tapi kan terus dijawab katanya itu kan harus pemerintah daerah dong yang juga tanggung jawab. Tapi besok katanya Pak Jokowi ke sana. Mau saya kalau memang itu harus yang seperti Mas Andro sampaikan supaya publik tahu bahwa dia bekerja gitu. Di blow up. Kenapa harus yang kontroversial terus gitu? Yang di-shoot gitu ya. Tiba-tiba meluk kaki penyuluh kan enggak juga gitu ya. Sebetulnya menurut saya gitu. Dan terus
Tapi banyak hal ya yang menarik menjadi ciri khas mungkin politisi PDI Perjuangan itu kan mengatur lalu lintas ya. Bu Risma tuh ada ngatur lalu lintas, Pak Ganjar juga ada mengatur lalu lintas juga itu. Jadi hal-hal yang menarik menurut saya ada kesengajaan untuk disut kemudian memang viral. Menyenangkan memang jadi viral itu popularitasnya meningkat tapi hati-hati juga dengan elektabilitasnya Anda bisa naik tapi juga bisa turun. Oke, kalau kita lihat nampaknya kehebohan ini mengenai gaya komunikasi para pejabat negeri ini nampaknya baru akhir-akhir ini saja. Kita akan tanya langsung kepada Bapak Yusuf Kala ini mantan wakil presiden pada masa jabatan 2004, 2009 dan juga 2014, 2019. Pak JK, kalau pada zaman Anda Pak JK, bagaimana sih sebenarnya gaya komunikasi para pejabat di bawah Anda pada masa itu Pak JK? Manusia itu bukan robot, artinya bisa diseragamkan. Manusia punya karakter yang berbeda-beda, ya tentu gaya komunikasinya juga berbeda-beda. Kita lihat contoh saja yang paling tinggi, Presiden. Bung Karno gaya komunikasinya itu berapi-api. Tapi Pak Harto tiba-tiba berubah tenang. Gitu. Pak Habibie apapun acaranya bicara teknologi. Contohnya. Kemudian Pak Gus Dur kita tahulah ya segala macam humor-humor yang mencakup atau kadang-kadang menohok juga. SBY kelihatannya sangat akademis. Ya. Kalau Pak Jokowi kita tahu semua sangat merakyat. Nah, itu semua berbeda-beda. Tidak ada satu pun presiden kita yang mempunyai karakter yang sama. Nah begitu juga para pemimpin. Cuma ada apa yang berbeda dulu dengan sekarang. Sekarang ini dimanapun bisa direkam pembicaraan, perilaku, apalagi tadi Saudara Hendro bilang ada diatur, bisa saja. Tapi dimanapun komunikasi terjadi, hati-hati untuk pemimpin. Ahok di mana dia ke presiden? Di Pulau Seribu, bukan di Jakarta, bukan di kota Jakarta, di Pulau Seribu ke presidennya kan. Jadi jauh begitu. Dan semuanya yang dia bawa. Jadi yang harus diketahui oleh kita ini para pejabat, para pemimpin bahwa apa yang kita lakukan itu terekam oleh siapa saja. Dan dulu hanya ada wartawan terbatas, sekarang semua orang bisa jadi wartawan. Bisa punya handphone, punya video langsung kena, semuanya kena. Saya kira itu yang terjadi yang harus ya, lebih hati-hati lah. Pada zaman dulu juga banyak perbedaan-perbedaan. Masing-masing, tapi IT atau mass media tidak seperti sekarang ini yang begitu gempitanya. Jadi itulah yang kita pesankan agar para pemimpin itu dalam berbicara tentu berpikir dulu baru berbicara. Kadang-kadang banyak pemimpin berbicara dulu baru berpikir. Bahwa dia keliru ternyata. Jadi itu yang perlu kita ketahui bahwa Anda berpikirlah ada frame-nya di otak bahwa itu tujuannya apa gitu. Apalagi kalau berbicara agama itu sangat peka dalam kejadiannya. Begitu salah itu sangat peka sekali kalau bicara agama. Jadi kita para pemimpin juga harus hati-hati seperti itulah. Pak JK, kalau dalam kasus kita sebut saja Jenderal Dudung kemudian Menteri Risma, antara aksi dan narasinya kemudian menuai berbagai respon. Ada yang negatif lebih banyak mungkin daripada yang positif. Pak JK, bagaimana itu Pak untuk menanggulanginya? Karena kan ini juga citra jajaran di bawah Pak Jokowi juga terkena imbasnya. Itulah saya katakan, agar pemimpin itu hati-hati, karena semua terekam. Walaupun tidak ada wartawan, tapi ada orang bawa handphone-nya langsung di video, langsung menjadi, apalagi kalau di acara resmi. Jadi bahwa harus memahami dirinya bahwa dia pemimpin. Pemimpin itu kan diikuti, bisa juga dimarahin. Jadi kita memang hati-hati kalau seperti itu. Jadi berpikir dulu baru berbicara. Kedua, sadar betul bahwa apa yang dilakukan itu bisa diketahui orang banyak, bisa tiba-tiba viral, bisa tiba-tiba menjadi negatif. Jadi seperti itu. Jadi pemimpin itu begitulah. Diikuti tapi bisa juga dikritik, bisa-bisa.
Ya, tapi Pak JK kalau misalnya melihat aksi-aksi, contohnya saja tadi ada Jenderal Dudung, kemudian Ibu Risma, kemudian Pak Ahok dan juga beberapa pejabat lainnya. Gaya komunikasi semacam ini yang kemudian ada kamera di mana-mana, viral, dikomentari, apakah sebenarnya mungkin saja cocok diterapkan di zaman now ini Pak, di zaman sekarang ini dengan netizen kita yang begitu aktif di media sosial, menuntut kerja nyata juga dari para pejabat ya? Ya inilah kenyataan yang ada, inilah teknologi yang berkembang luar biasa. Ini suatu keadaan yang memang harus difahami bahwa bisik-bisik pun bisa menjadi bagian diketahui orang. Jadi tidak ada, dan juga agak sulit mengatakan oh ini off the record. Karena yang ngomong itu orang biasa saja. Kan cuma semua yang peristiwa-peristiwa itu kan peristiwa-peristiwa yang direkamin oleh citizen. Yeah. Jadi seharusnya bagaimana ini Pak JK? Di satu sisi mereka ingin menunjukkan kerja nyatanya, tapi di sisi lain ketika mereka salah atau slip of tongue dalam menyebutkan atau bernarasi, mereka malah dibully netizen. Ya itu anda lah yang mengetahui bagaimana caranya itu media itu. Karena ini kan pekerjaan media. Ini di zaman dulu 10-20 tahun lalu tidak seperti ini. Karena media masih terbatas. Beda hasilnya. Ya berbeda waktunya, berbeda situasinya. Maka terjadilah seperti itu terjadi di mana-mana. Pemimpin lagi bicara, lagi tidur, langsung direkam, langsung menjadi viral di dunia ini. Contoh begitu. Biden ketiduran sedikit saja, dunia tahu boleh ketiduran. Itu menjadi bahagian daripada pengetahuan pemimpin, harus mengerti bahwa apa perilakunya itu bisa direkam ataupun menjadi viral dalam setiap saat. Oke, mungkin baiknya bagaimana Pak JK untuk kemudian para pejabat saat ini bisa menunjukkan kerja nyatanya, kemudian juga bisa secara transparan menunjukkan torehan-torehan kinerjanya kepada masyarakat, tapi tetap pada porsinya begitu, tidak mengundang kontroversi seperti saat ini. Ya ini karakter kadang-kadang inilah saya katakan tadi, ini bukan robot, kita bukan robot. Karakter itu berbeda-beda. Anda bisa robot nggak karakternya Bu Risma? Siapa yang bisa? Dia itu Bu Risma contohnya. Anda bisa merubah karakternya Ahok? Nggak bisa. Jadi komisaris pun ngomongnya sama waktu di gubernur. Nggak bisa ternyata. Ya itu yang kita semuanya yang punya pengetahuan mengatakan mau berpikir dulu baru bicara. Tapi karakter itu susah. Melekat kepada dirinya. Jadi mau bikin apa? Mesti akan begitu dia. Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf Kalla sudah bergabung di Catatan Demokrasi. Malam hari ini kami juga ingin minta tanggapan dari Bang Faldo nih, Faldo Maldini dan juga Prof. Henry bagaimana melihat kalau tadi Bang Henry sampai mengatakan tidak genuine kalau apa yang dilakukan oleh Ibu Risma. Bang Henry yang mengatakan emang. Ya, tapi guru besar komunikasi ini juga harus menjawab ini nanti. Harus dijawab, sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi. Mohon maaf saja, banyak oknum direksi BUMN juga seolah-olah takut padahal juga maling. Oh, memang ada niat. Memang ada menseria, ya balik ke menseria. Itulah tadi ya gaya-gaya komunikasi pejabat zaman now judul kita. Kalau begitu guru besar komunikasi UNR ini Prof. Henry harus menjawab sebenarnya apa sih Prof yang susah dalam gaya komunikasi di tengah masyarakat saat ini? Ya pertama ini saya buka ya biar agak kelihatan. Pertama memang di era sekarang ini adalah era yang belum pernah dirasakan atau terjadi sebelumnya. Yaitu di mana ada 170 juta manusia Indonesia, di Indonesia aja ya, kalau di dunia 4,3 miliar, itu yang aktif di media sosial. Dan mereka bisa menjadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak JK, itu bisa menjadi wartawan, bisa menjadi pengamat, komentator, termasuk provokator dan sebagainya. Itu ada di mana saja. Sehingga seorang tokoh harus siap untuk dia sekali-sekali dia akan diperhatikan, diviralkan. Nah repotnya yang biasanya diviralkan tuh hanya secuil dari sebuah konteks, potongan-potongan. Tadi kita lihat apa yang dinilai oleh Mas Henry pun potongan sebenarnya. Potongannya Bu Risma sedang mungut batu, potongannya Ahok sedang marah-marah, potongan-potongan semua. Tapi konteksnya apa, itu kadang-kala kita melupakan itu. Nah potongan-potongan yang diberi makna oleh orang itu ya tergantung pemberi makna. Words don't mean but people means. Kata-kata itu tidak punya arti. Yang beri arti adalah orang.
Orang yang memviralkan, nambahin teks misalnya begitu, kita semua. Bahkan action don't mean but people means. Tindakan juga punya makna. Yang memberi makna adalah orang-orang tadi. Nah kalau dia sudah tidak begitu suka memotong, ya sudah. Itu akan menjadi punya makna yang sesuai dengan siapa yang memotong. Dalam kasus Risma, Prof. Henry, kan ada 2 kejadian ketika hadir di hari disabilitas, itu bukan hanya potongan tapi ada video komplit panjangnya yang dianggap juga keliru oleh netizen. Kalau memang sebagai manusia saya lihat ya Bu Risma, kebetulan saya orang Surabaya dari Erlangga kan. Saya tahu persis bagaimana Bu Risma, saya kenal dia sebelum jadi wali kota. Memang orangnya memang ekspresif, sangat ekspresif gitu ya. Sangat ekspresif, kemudian tapi dia sebagai orang Surabaya, dia memang bertindak seperti seorang ibu yang kadangkala menghadapi anak-anaknya gitu ya. Ekspresinya itu seperti seorang ibu begitu. Tapi konteks seperti itu kan hilang. Dalam konteks sekarang sebagai Menteri Sosial itu seringkali hilang. Konteks itu, makanya lalu ya dia jadi kontroversi. Bu Risma diam saja itu sudah kontroversi kok, apalagi bertindak. Nah ini yang kadangkala kita memang harus hati-hati ya. Di era sekarang ini siapapun kalau udah jadi tokoh, dia akan disorot oleh 170 juta netizen. Dan netizen ini bisa jadi wartawan, bisa jadi apapun. Makanya ya perilaku kita menjadi harus hati-hati. Saya yang bukan tokoh aja, tweet-tweet saya sering juga diberitakan, dipotong, diberi makna sendiri. Prof. Henry tokoh, Prof. Henry bukan apa-apa demokrasi. Apalagi kalau seorang menteri, seorang presiden gitu ya. Dan ini konsekuensi dari perkembangan teknologi digital. Dan memang ya kita juga senang juga lihat beritanya menarik. Apalagi kemudian setelah diviralkan, di megafon oleh media-media besar seperti TV One. Itu kan menjadi besar karena juga setelah viral masuk ke TV-TV konvensional. Nah itulah yang terjadi sekarang. Tapi narasi-narasinya banyak negatifnya. Jadi apa yang sebenarnya perlu diperbaiki oleh para pejabat ini? Atau justru nggak usah diperbaiki sebenarnya? Pertama, tahun 2007 ada seorang ilmuwan sosial komunikasi namanya Daniel Salove. Itu nulis The Future of Reputation. Dia bilang bahwa di era internet bebas, di mana orang aktif di dunia internet, maka reputasi para tokoh itu akan hilang, akan jatuh. Kenapa? Akan diserang dari sisi privacy, diserang dengan rumor, dipotong-potong konten-kontennya. Itu hal yang sudah diprediksi. Nah, sekarang justru kita yang masyarakat biasa itu harus bisa melihat bahwa tokoh mana sih sekarang yang utuh reputasinya. Bang Faldo, ini istana tidak memberi masukan kepada tokoh-tokoh yang dianggap kontroversial ini. Mau ulama, mau kiai, mau siapapun, sekarang dirusak reputasinya. Tapi kan reputasi bisa hancur kalau salah ngomong di media digital. Nah, makanya harus hati-hati. Nah, betul. Ini tidak ngomong saja bisa dirusak, apalagi ngomong banyak. Itu bisa di framing, bisa di pretelin, bisa dipotong teksnya misalnya lalu kehilangan dengan konteks. Itu yang sering kali terjadi. Bang Faldo. Ya, makasih. Pertama kita mau mengucapkan berduka ya untuk saudara-saudari kita di Semeru. Pemerintah memastikan bahwa tim yang akan bekerja adalah tim terbaik yang terlatih untuk menangani bencana ini. Dan kita kalau berbicara gaya komunikasi kan itu sesuatu yang gampang dilihat oleh publik. Apalagi kalau kita mau berbicara soal transparan lah. Transparan kan maunya transparan kita gitu. Soal pemimpin, tokoh, bicara apa yang dia rasakan, yang dia pikirkan, bahkan yang dia lakukan. Ya dalam derajat tertentu kami kira silahkan saja. Tapi yang perlu kita lihat jika ini menjadi sebuah diskusi ya. Apakah ada niatan untuk kejahatan, penyerangan, penghinaan. Ya mensreanya kita lihatlah. Kalau kita berbicara Bu Risma contoh. Mungkin di ruangan ini salah satu orang yang bisa melebihi Bu Risma untuk bekerja untuk publik lebih banyak dan untuk difabel mungkin nggak ada gitu loh. Karena dia udah bekerja untuk itu dari lama. Kita lihat niatnya seorang Menteri Sosial. Apakah punya niat untuk menyakiti? Karena kan dia berbicara tentang keyakinannya soal mensyukuri apa yang Tuhan dan Allah berikan. Jadi kami kira kita perlu lihat niatnya itu apa. Kalau tidak ada niat jahat ya nggak apa-apa. Kecuali
Kecuali udah masuk ranah personal, ini kan udah susah kita. Atau mungkin seperti ini yang sedang dilihat oleh masyarakat di tayangan berikut ini, sedang marah-marah pada saat rapat, menyerang juga sisi personal. Ini yang kemudian kemarin menjadi pro dan juga kontra, Bang Faldo. Iya, jadi kalau seandainya udah masuk ke personal ini kan bisa merembet kemana-mana, Mbak, Mas. Jadi memang kalau nggak suka secara personal sama Bu Risma ya menurut saya ngaku aja gitu. Karena kan Bu Risma, Pak Ahok, dan hari ini kita melihat Pak Dudung. Ini kan terkenal orang yang sangat spontan ya. Sangat spontan, instinktif gitu. Dia kelihatan zit gitu loh. Orangnya kan memang begitu. Tapi kenapa di circle terdekatnya tidak ada yang mengingatkan? Ya, lagi-lagi kan apabila kita berbicara soal salah gitu ya. Salah, mungkin bisa aja salah. Tapi bisa jadi juga nggak apa-apa kan. Iya nggak sih? Jadi lagi-lagi kalau kita lihat ya niatnya apa gitu. Apakah dia berniat untuk, mohon maaf ya pengetahuan Bu Risma mungkin soal apa yang dipahami oleh orang-orang yang humanis, difabilitas, disable, isunya lagi rise gitu. Mungkin ya bisa jadi nggak juga sama gitu. Kita pakai alat ukur yang tidak sama. Jadi kalau menurut kami ya kalau bicara soal Pak Ahok, ya Pak Ahok tuh komisaris yang mengontrol, ya kan? Dan bentuk pengontrolannya begitu. Ya komisaris ngelihat ada begini-begini, itu kan kerja komisaris. Ya kan? Komisaris mengontrol jalannya perusahaan. Jadi ya kalau seandainya ada yang marah, ya kami kira wajar dan terganggu. Dan Pak Erik juga udah ngasih statement mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Ahok. Nah, Pak Jenderal Dudung mungkin nih, kami kira sih kita bukan di posisi memberi tafsiran teologis untuk keyakinan seseorang ya. Ya, jadi tafsiran teologis ini macam-macam dan negara tugasnya adalah menjamin keadilan. Sekali lagi saya tegaskan, tugas negara adalah menjamin keadilan tercipta. Itu tugas kita. Jadi kalau untuk memberikan tafsiran teologis soal Tuhan bukan orang Arab, ya memang enggak gitu. Terus juga tentang agama dan sebagainya. Ya jadikan itu urusan kita sama kita, sesama civil society, masyarakat. Tapi kalau nggak demen, negara juga menyiapkan mekanismenya nih. Ya kan? Ya bisa ke aparat terkait, tapi kalau minta tolong dong dicopot, ya kan TNI juga punya mekanisme. Kita kan bernegara loh ini ya, kecuali kita nggak bernegara, semuanya kan ada mekanismenya dalam bernegara. Jadi kami kira terakhir ya komentar terhadap Pak Dr. Hensat, mantep analisis lokasi syuting Bu Rismanya ya. Jadi kan bisa di mana aja Bang. Tapi anyway menurut saya sih ini merupakan sesuatu yang lagi-lagi kita lihat. Memang komunikasi itu paling gampang dilihat, kita pengennya transparan, untuk Bu Risma kita cek aja niatnya, Pak Ahok juga di komisaris mengontrol, untuk Pak Dudung negara tidak di posisi untuk menafsirkan teologi seseorang, tapi menjamin adanya keadilan untuk semua masyarakat Indonesia. Komentar kalau berkaitan dengan agama, karena pernyataan Jenderal Dudung juga ada sangkut pautnya dengan kalau kita gambarkan bahwa Tuhan itu bukan orang Arab, itu kan kalimat sensitif yang ini bagi kami. Baik, sebelum masuk itu, ketika seorang sudah menjadi seorang pejabat publik, maka melekat kepadanya 3 hal. Yang pertama, manajemen data, manajemen birokrasi, dan manajemen komunikasi. Nah, masalah komunikasi ini bukan hal yang sepele, apalagi di era sekarang masyarakat mungkin sedang sulit, terdampak pandemi dan sebagainya. Ketika ada omongan-omongan yang sedikit meleset ya, yang menyinggung rasa sensitivitas publik, itu akan cepat booming. Apalagi tadi kata Prof. Henry ya, 170 netizen akan siap menyorot. Nah, spesial untuk pernyataan Pak Jenderal ya. Tadi Mas Faldo sudah sedikit menyinggung Tuhan itu bukan orang Arab. Yang pertama dari kata menganalogikan Tuhan dengan orang saja sudah salah gitu. Lalu harus membawa kata-kata Arab, ini kan sudah sungguh nggak elok buat persatuan. Kesannya tuh Arab menjadi diskriminatif gitu. Harusnya kan dengan bahasa yang lebih sederhana saja. Berdoa bisa dengan bahasa apa saja karena Tuhan kita Maha mengerti kan cukup. Tidak perlu dengan melabeli Tuhan itu bukan orang Arab. Lalu statement yang kedua, jangan terlalu dalam mempelajari agama begitu ya, walaupun diklarifikasi katanya tanpa guru. Tapi kan sebelumnya memang nggak ada kata-kata itu ya. Itu kan membuat publik menjadi terpancing untuk mengomentari karena ini isu yang sangat sensitif dikeluarkan oleh seorang kasat yang memang tupoksinya bukan itu, yang bukan bidangnya juga. Jadi
banyak hal yang offset kalau kata netizen gitu ya. Ini yang harus dikurangi oleh para pejabat publik, jangan sampai banyak statementnya yang menyinggung perasaan publik ya. Walaupun memang kita nggak bisa mencegah orang untuk berasa, untuk berpendapat opini ya nggak bisa ya, tapi minimal dikurangi lah. Apalagi di era yang seperti ini. Atau begitu. kalau misalnya kita bertabayun, kan ini mungkin Jenderal Dudung ingin mencitrakan diri sebagai sisi yang toleran, begitu misalnya. Ya kita nggak tahu apa perasaan beliau ya. Tapi kalau memang mau toleran, justru menurut saya jangan pakai bahasa Arab itu, ya jangan pakai kata-kata Arab itu. Ya kesannya menjadi ada sedikit narasi kebencian terhadap orang Arab. Walaupun Ustadz kita Hilmi, dampaknya apa yang paling fatal kepada umat? Sesaat lagi dijawab Ustadz Hilmi. Kita harus jeda dulu, hanya di catatan demokrasi pemirsa. Oke, ini kita lanjutkan dulu. Tadi ada pertanyaan dari Andro untuk Ustadz Hilmi. Mengenai dampak fatal apa yang dirasakan umat kalau memang pembicaraannya tidak sesuai dengan kompetensi yang ia saat ini jabat seperti itu. Iya. Ketika bicara masalah yang sangat sensitif, masalah agama Mas Andro ya, ini pasti berdampak yang cukup luar biasa. Apalagi sekarang kan aparat kita sedang disibukkan nih, terutama TNI masalah-masalah di Papua gitu ya. Ketika itu belum terselesaikan, lalu beliau nyasar kemana-mana, apalagi sampai menyinggung perasaan umat, ini menurut saya akan mengurangi simpati publik. Karena kan beliau harusnya kan ketika menjabat sebagai kasat yang baru harus mulai public trust gitu ya. Selain dia bekerja juga menunjukkan bagaimana komunikasi yang positif kepada publik. Nah ini yang perlu disampaikan kepada beliau. Jadi mohon kalau dari saya pribadi kepada Pak Jenderal agak mengurangi lah komentar-komentar terutama yang menjurus ke masalah agama dan yang bukan bidangnya. Jangan sampai salah dan akhirnya menjadi persepsi publik yang negatif dan nggak simpati karena sebelumnya kan sudah ada masalah yang baliho dan sebagainya. Ini malah membuat publik malah menjadi makin kurang percaya kepada beliau. Jadi tolong dikurangi saja untuk statement seperti itu. Kalau kita generalisasikan misalnya, silakan Bang Faldo. Kalau menurut saya sih begini Zat, mohon izin karena kan ada Pak Ustadz punya keyakinan, Pak Jenderal Dudung juga punya keyakinan juga terkait apa yang dia sampaikan. Kami kira mungkin perlu ya untuk kita sama-sama saling dialog karena ini masalah teologis ya tabayun dalam derajat tertentu, tapi kami kira kalau tidak bisa ada yang merasa kena gitu ya dan merasa tersinggung ya ada ranah hukum untuk menyelesaikannya gitu. Jadi yang paling penting sebagai pejabat publik kami kira Jenderal Dudung punya hak juga untuk punya keyakinan Ustadz. Tapi yang paling penting adalah ya Pak Ustadz punya ilmu, Bang Hensat punya ilmu, Prof Henry punya ilmu di sini tentang apa yang kita yakini. Nah tapi yang harus dilindungi negara adalah keyakinan itu. Nah jadinya kalau seandainya ada indikasi diskriminasi, barulah itu masuk ke penyidikan gitu loh. Dan kalau semuanya di skema pejabat publik kan ada mekanismenya. Jadi kami kira tugas negara ya tidak di posisi tidak menciptakan keadilan gitu. Orang boleh berkeyakinan, beda cara kita melihat sesuatu, Pak Dudung boleh, Ustadz boleh, Prof Henry boleh, Bang Henry juga boleh gitu. Kalau Anda pribadi melihat ada yang salah tidak dari pernyataan Jenderal Dudung? Kalau saya sih merasa bahwa kita ini dalam bernegara ya, tetap saja pada akhirnya semua orang kan bebas. Pasal 29, bebas untuk memeluk agama keyakinan tertentu dan bebas juga untuk menyampaikan sesuatu. Tapi negara harus melindungi. Kalau ada yang tersinggung, ada mekanismenya. Masalahnya kan beliau itu kan boleh ya? Ya beliau kan di ranah publik sebagai seorang pejabat. Itu masalahnya kalau saya Bang Faldo, Bang Faldo juga pejabat ya. Saya tidak mungkin boleh menghakimi sih sebenarnya. Bang Hensat ngomong ya itu mungkin bebas-bebas aja. Tapi ketika sudah melekat jabatan publik itu nggak bisa seenaknya. Ada rem-rem rambu-rambu yang harus ditaati. Apalagi beliau kan seorang kasat begitu. Bang Hensat. Gitu. Ini menariknya justru mendengarkan penjelasan Bang Faldo Maldini nih. Pejabat kita. Ini kalau di ruangan ini kan selain Bang Andro yang lama saya kenal ini Bang Faldo nih. Memang ada perbedaan yang sangat signifikan di dalam gaya komunikasi dan konten komunikasinya. Perbedaan apa? Perasaan dari dulu begini. Berkali-kali negara tidak boleh menghakimi. Berkali-kali lihat contekan ke bawah. Beda dengan pada saat dia bicara langsung gitu. Jadi misalnya bicara tentang tabayun tapi kemudian bicara juga masuk ranah hukum.
Ini kan dua hal yang berbeda. Nggak, maksudnya tabayun aja, nggak usah ngomong. Nanti lain kali ya. Coba kita singkirin itu tabnya dan biarkan dia bicara apa adanya. Itu akan menarik. Ya, yuk. Karena tumen-tumenan misalnya Ayo, kayak. silakan. Misalnya kayak, By data, Bang. Nih. Enggak gini. Kalau saya udah tenang aja dong. Tiba-tiba kita bicara gaya komunikasi, kemudian Bang Faldo bilang, ya kalau nggak suka sama Ahok dan Risma, ya ngomong aja. Nah ini kan gaya pemerintah nih. Jangan semua masukan kritis kemudian dibawa ke ranah like and dislike gitu. Ini tumben makanya Faldo, ini ada apa sih sebenarnya catatan yang dia tulis dulu gimana? Dulu sih kasih aja terima namanya masukan kritis ya udah gitu. Tapi tiba-tiba kan nggak ada dilarang, kritiknya nggak ada iya, masalah. enggak, tapi kan ini gue susah nih. Anda kan kemudian masuk ke dalam ranah tiba-tiba ya kalau nggak suka ya ngomong aja. Ya nggak gitu juga. Mau ngasih tahu gitu, ada saya. mekanismenya. Ini yang tadi yang Ahok sama Risma, kalau yang Dudung kan beda lagi ceritanya. Iya. Tabayun Ya sama bedanya hukum. di mana? Enggak maksud saya. Gaya bicara Anda ini Bang Faldo antara menjelaskan misalnya tentang gaya komunikasi terus kemudian masuk ke like and dislike itu bukan gaya Anda banget gitu. Nah terus kemudian Tadi udah mengomentari lokasi syuting, sekarang style komunikasi Kan harus orang. adaptif, Bang, dengan posisi sekarang, Bang, staf khusus Mensesnek ya makanya itu saya bilang itu saya luar biasa. Saya Pokoknya. menghargai Faldo banget gitu. Makanya pembicaraan off air itu kadang-kadang memang lebih menyenangkan dibandingkan on air. Gitu. Nah, saya menarik juga tadi apa yang disampaikan Ustadz Hilmi bahwa pada saat saya belum pernah jadi pejabat gitu. Pada saat Anda menjabat memang itu akan berpengaruh sih. Mungkin pada saat Pak Jenderal Dudung bukan sebagai kasat dan bicara seperti itu, ya walaupun saya yakin kalau dia nggak kasat nggak diundang sama Dedi gitu ya. Tapi pada saat dia bicara seperti itu ya pasti beliau juga sudah memaklumi bahwa akan ada pro kontra. Walaupun kan setelah itu dijelaskan oleh TNI AD terutama hal yang terkait dengan belajar agama jangan terlalu dalam bila tidak didampingi kan gitu. Nah justru yang menarik dalam gaya komunikasi para pejabat ini memang betul gitu. Ada yang tidak genuine, ada yang genuine, ada yang spontan, ada yang tidak spontan. Tapi intinya memang dia akan dipantau. Makanya tadi saya katakan saya tanya juga tuh itu gimana ceritanya ada gundukan pasir di situ. Terus kemudian Bu Risma datang kan kita nggak pernah tahu tuh. Ini, yang kenal banget Itu sama kita nggak Ibu tahu Risma tuh makanya betul tadi Prof. Kita jangan dipotong-potong. Tapi juga sampai hari ini Kementerian Sosial juga nggak pernah menjelaskan. Kejadian aslinya itu begini loh. Ibu Risma lagi begini terus tiba-tiba gundukan pasirnya begini terus begini. Itu nggak pernah dijelaskan juga Prof gitu kira-kira. Ya. Sebenarnya kalau Prof. orang Surabaya akan tahu persis bagaimana gaya cara kepemimpinan dan komunikasinya Bu Risma. Jadi ini bukan settingan? Bu Risma memang seperti itu dari dulu. Dia memang emosinya juga kadang-kadang memang dia tampakkan sebagai seorang ibu begitu ya. Tapi itu bagian dari kejujuran dia. Dia tidak dibuat-buat. Gitu. Memang kalau marah-marah beneran, nangis-nangis beneran. Ngejar WTS, kejar betul. Itu di Surabaya seperti itu. Sambil lari-lari begitu. Dia bukan orang yang tipe bosi yang ingin hanya suruhan orang. Tapi dia betul-betul masuk dan menjadi bagian dari sistem itu. Jadi misalnya dia misalnya banjir ya. Di Surabaya ada banjir, ada kemacetan. Betul-betul turun ikut mengatur lalu lintas. Di mobilnya ada cangkul dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa dia bukan bos. Dia memposisikan bukan sebagai bos. Nah dalam konteks seperti ini kalau kita tahu konteksnya akan lebih paham dan bisa memahami tanpa harus sensitif. Persoalan kita ini kan sensitif lebih dulu. Sehingga lalu lihat teks yang dipotong sensitif kita. Termasuk terhadap Jenderal Dudung reaktif ya Prof. Reaktif dan sensitif. Padahal di era demokrasi itu justru kita jangan terlalu sensitif. Jangan baper dalam konteks demokrasi pada siapapun. Itu dalam konteks demokrasi. Jadi kayak tipsnya jangan baper. Tipsnya jangan. Kita tahan dulu ya Ustadz ya. Kita tahan dulu. Jangan baper. Jangan baik, Bapak. Kita tahan sejenak, kita akan mengajak pemirsa untuk menuju ke Lumajang, Jawa Timur untuk mengetahui update terbaru mengenai erupsi Gunung Semeru. Bagaimana saat ini kondisi pengungsian di sana. Ada rekan kami, Henti Kartika. Silakan Henti dengan laporannya. Ya, selamat malam Andro dan Maria. Saat ini saya sedang berada di posko pengungsian di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Posko pengungsian ini
berbentuk aula yang kurang lebih bisa menampung sekitar 150 orang atau 150 pengungsi yang saat ini mereka berasal dari berbagai kampung gitu ya, dalam satu desa yaitu Sumberwuluh. Ada yang berasal dari Kampung Renteng, kemudian ada yang berasal dari Kampung Kebondeli, dan kampung-kampung di sekitar desa Sumberwuluh. Suasana saat ini di tempat kami mengabarkan hujan cukup deras mulai pukul 7 tadi dan suasananya lebih dingin dibandingkan dengan malam-malam biasanya. Bantuan-bantuan sudah mengalir dari berbagai elemen, dari berbagai pihak. Kalau tadi sekitar pukul 7 ada bantuan dari pihak kepolisian Polda Jawa Timur yang memberikan tempat tidur atau alas tidur. Memang yang dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini adalah tempat tidur karena agar mereka bisa lebih nyaman dan tenang untuk tidur. Saya akan mengajak Anda berbincang bersama dengan salah satu pengungsi di sini. Selamat malam, Bu Sumani. Selamat malam, Mbak. Bu Sumani lagi menidurkan bayinya, Bu? Iya, ini nggak bisa tidur, Mbak. Rewel, nangis terus. Sudah mendapat alas tempat tidur ya, tadi ya? Sudah. Gimana, Bu, kabarnya hari ini, Bu, keadaannya, Bu? Ya, alhamdulillah membaik. Tapi ini ada hujan, Mbak. Katanya ada banjir susulan lagi. Dapat informasi dari siapa, Bu? Dari teman-teman di atas. Ini anak-anak sehat, Bu? Bayi, kemudian anak-anak yang lain? Alhamdulillah sehat. Tapi ini, Mbak, nggak bisa tidur semua ini. Kenapa, Bu, nggak bisa tidur, Bu? Ya, bagaimana lagi, Mbak? Nggak nyaman. Kurang apa misalnya bantuannya? Ya, nggak nyaman, Mbak, pikiran di sana. Apa, Bu, yang dipikirkan sama Bu Sumani, Bu, terutama membutuhkan bantuan apa? Sekarang ini memikirkan apa, Bu? Saya yang dipikirkan, Mbak, ya tempat tinggal, bisa berteduh, begitu, Mbak. Selain tempat tinggal? Ya, kalau ada tempat tinggal, ya pekerjaan. Ibu sehari-hari kerjanya sebagai apa, Bu? Saya sehari-hari, Mbak, sebelum terdampar cari pasir, bantu suami. Sekarang lahan untuk pasirnya sudah ini ya? Hancur, sudah hancur, Mbak, nggak bisa kerja, nggak bisa cari nafkah. Bu Sumani rumahnya hancur, Bu, atau bagaimana keadaannya? Ya, hancur lebur, Mbak. Sudah nggak bisa dipakai lagi, nggak layak lagi, Mbak. Punya ternak, Bu? Punya. Apa, Bu, sebutkan, Bu? Sapi, 2, kambing, 10. Keadaannya, Bu? Ya, keadaannya mengenaskan, Mbak. Mati semua. Bu Sumani sudah makan, Bu, malam ini, Bu? Sudah, Mbak. Di sini sama siapa saja, Bu? Sama keluarga, sama anak. Ini keluarga semua ini, Mbak. Kira-kira kebersihan posko pengungsian seperti apa, Bu? Bisa diceritakan, Bu? Ya, baik ya, beginilah, Mbak, namanya di pengungsian. Biasanya tidur jam berapa, Bu? Saya ya tadi malam tidur jam 11, tidak belum tentu, Mbak. Nggak bisa tidur. Terima kasih, Bu Sumani. Iya, sama-sama. Informasinya sehat-sehat ya, Bu, ya. Dan itu tadi salah satu warga yang sempat berbincang bersama saya. Dan saya akan menggambarkan kepada Anda, inilah suasana posko pengungsian di Kecamatan Candipuro. Kira-kira sedikitnya ada lebih dari 50 orang yang mengungsi di sini. Kemudian ada 3 kamar mandi. Yang diperlukan saat ini adalah petugas kebersihan. Barangkali pemerintah Kabupaten Lumajang bisa mengirimkan petugas kebersihan untuk membersihkan aula ini kalau di hari pertama di pengungsian ini keadaannya masih bersih. Tetapi kemudian hari kedua, hari ketiga penting sekali untuk menjaga kebersihan karena para pengungsi yang ada di sini, kalau tadi kami konfirmasi bersama petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, itu banyak yang mengeluh pusing. Selain pusing juga mengeluh gatal-gatal, karena mungkin ada alergi debu gitu ya, karena hidup bersama di sini, kemudian pusing karena tidak bisa istirahat dengan tenang.
Demikian Andro dan Maria, kabar yang dapat kami sampaikan langsung dari posko pengungsian di Kecamatan Candipuro. Saya kembali ke Anda di Jakarta. Iya, terima kasih Henti Kartika tadi menjelaskan secara rinci bagaimana kondisi di Aula Candipuro, lokasi pengungsian, dan saat ini ternyata kebersihan harus menjadi fokus utama. Catatan Demokrasi akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa. Saat ini catatan Demokrasi sudah kehadiran Kiai Haji Syarif Rahmat. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan kepada narasumber untuk dapat bertanya. Silahkan, monggo. Mas Faldo, ingin? Boleh, silahkan. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya, apa sih hukumnya jika kita itu salah berijtihad? Karena kan bicara kepemimpinan, bicara keputusan, itu kan model dari ijtihad semua. Iya. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhtaha falahu ajrun wahid. Jika seorang yang memang mumpuni untuk melakukan ijtihad kemudian melakukan ijtihad, benar dia 2 pahala. Tapi jika orang yang kredibel tadi melakukan ijtihad tapi salah, dia dapat 1 pahala. Jadi tetap dapat pahala, Ustaz? Tetap dapat pahala. Dibanding tidak ngapa-ngapain? Iya. Selama dia memang memenuhi syarat, tapi kalau orang awam tidak boleh ijtihad, benar pun sudah dosa. Oke. Silakan selanjutnya. Monggo. Oh, saya tanya Ustaz, bagaimana cara terbaik memberikan masukan kepada umaro kita atau pemimpin kita? Bagaimana cara terbaik supaya dia mendengarkan dan tidak tersinggung gitu? Pemimpin yang paling jahat di dunia itu Firaun. Semua orang tahu. Dan ketika seorang pemimpin disebut dengan Firaun, berarti dia sudah berada di tingkatan paling rendah di tengah kehidupan umatnya. Tetapi ketika Musa diberangkatkan ketemu Firaun, fa'tiyahu faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu Musa, tugasmu adalah melakukan reformasi, datangi Firaun dan bicara dengan lemah lembut. Siapa tahu dengan lemah lembut itu dia akan sadar dan takut dengan dampak perbuatan buruknya. Datangi dengan baik. Kiai, bagaimana Islam memandang jika ada pejabat yang suka melakukan pencitraan publik? Pencitraan? Islam memandang bagaimana kalau ada pejabat yang suka melakukan pencitraan di publik? Saya ingin mulai dari mengingat kita semua bahwa manusia itu makhluk terakhir yang diciptakan Allah. Alam sudah selesai sebelum manusia dibuat. Ketika sudah selesai, semua makhluk sudah selesai termasuk Jibril. Jibril itu tugasnya hanya menjadi menjadi kurir pengirim surat dari Tuhan untuk manusia. Malaikat Mikail juga itu hanya menjadi COD yang mengirimkan rezeki untuk manusia. Termasuk Mungkar Nakir itu hanya panitia audisi dalam kubur itu ya. Jadi begitu hebatnya manusia sehingga manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alam yang selama ini menjadi pelayan manusia kadang-kadang menjadi berubah ketika manusia sendiri melakukan perubahan perilakunya. Maka saya tadi ingin bicara ini sebetulnya. Kenapa gunung meletus? Gunung itu ilmuwan. Gunung itu ulama, ilmuwan. Panjenengan itu gunung-gunungnya besar. Di gunung itulah hingga burung-burung, unggas, binatang melata, binatang buas semua berharap kehidupan di gunung. Orang awam bertanya pada orang pinter. Tapi ketika gunung meletus, apa yang terjadi? Hancur kehidupan ini. Artinya apa? Siapa yang tidak tahu? 2-3 tahun terakhir ini siapa yang tidak meletus mulutnya para ulama dan ilmuwan? Meletus semua mereka. Apa ada manusia negeri ini? Tidak ada manusia hari ini. Yang ada kampret, cebong, kadal gurun, sudah tidak manusia. Dan semua itu dilakukan untuk apa? Untuk mengatakan, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Mohon maaf. Tunjuk satu orang anggota DPR yang sekarang mikirin rakyatnya. Tidak ada. Partai manapun hari ini yang mereka sibukkan adalah bagaimana menaikkan citra diri sendiri dengan segala cara. Dan yang kedua menjatuhkan lawan politiknya. Kapan rakyat dipikirkan? Dan hari ini gunung yang meletus di Jawa Timur bukan? Korbannya banyak. Tahukah kita ada sebuah ormas besar di Jawa Timur di negeri ini. Dan hari ini banyak yang sedang meletus ulamanya. Alam menerjemahkan kita semua. Apa itu pencitraan? Pencitraan itu adalah amal ria, kebaikan yang dilakukan dengan ria. Dia sia-sia. Tidak ada pahalanya dia. Dan ketika orang melakukan hanya untuk pencitraan dirinya, maka dia tidak ada perhatian pada yang sebenarnya. Dia tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pasti akan menemukan kegagalan.
Saya berharap tidak ada lagi orang ria hari ini. Anggota DPR, jangan berpikir tentang kelompokmu. Ria, pamer, ingin baik sendiri karena pemilu yang akan datang ingin dipilih kembali. Sempatkan hari ini kalian berhenti untuk saling caci maki dan ria. Arahkan ke rakyatmu. Rakyat butuh bantuan hari ini. Nah, jadi alam sudah menerjemahkan perilaku kita semuanya. Saya ulangi lagi. Mulut siapa yang hari ini tidak meletus sejak 3 tahun yang lalu? Yang tidak mengeluarkan lahar panas? Sudah disuruh nutup mulut karena apa? Tuhan tahu yang keluar dari mulutmu itu virus yang hanya akan merusak kehidupan. Saya tidak menyebut siapa-siapa. Tapi ulama mana, kiai mana, ustadz mana, habib mana, guru mana yang tidak mengeluarkan virus mulutnya. Dan ulama mana, guru mana, kiai mana, habib mana yang hari ini tidak meletus mengeluarkan lahar panas menciptakan kehancuran di tengah kehidupan. Jadi saya ingin panjenengan semua hari ini stop perbedaannya. Dan kita rame-rame ajak semua yang ada wakil rakyat dan pimpinannya untuk ayo kita mikirin rakyat hari ini. Supaya gunung berhenti meletusnya. Kalau sudah meletus kan rugi semuanya. Alam hancur, rakyat hancur, korbannya banyak. Saya kira itu. Prof. Henry? Iya. Kalau ada orang mengatakan bahwa kita ini ribut karena terlalu banyak orang yang selalu mendahulukan suudzon. Berpikiran buruk kepada orang lain maupun juga berpikiran buruk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Allah SWT. Seharusnya kita malah husnuzon. Dan husnuzon maupun suudzon itu konon katanya adalah doa. Apa seperti itu Pak Kiai? Gimana Pak Kiai? Iya, saya sering menyampaikan bahwa di Al-Quran ada satu surat yang namanya surat Al-Hujurat. Yang berarti kamar-kamar. Surat itu terdiri dari sekian ayat, banyak. Kenapa disebut kamar-kamar dan dimulai dengan hai orang yang beriman? Itu seakan Tuhan mengatakan bahwa hai orang-orang yang beriman sepeninggal Muhammad nanti kamu akan menjadi berkamar-kamar. Tapi sadari itu satu rumah. Apapun ormasmu, apapun partaimu, apapun aliranmu, itu kamu hanya beda kamar. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali hanya kamar. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasdiyah itu hanya kamar. Jangan kamu ganggu kamar saudaramu karena dia kalau dibakar maka akan sampai juga di kamarmu. Anak-anak bangsa itu kamar-kamar semua. Sunda, Jawa, Aceh, Padang, Batak, Bugis, Madura, itu kamar semuanya. Tapi rumah kita adalah Indonesia. Tapi anehnya di surat itu, di surat Al-Hujurat tadi, ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Hei orang yang beriman, jauhkan buruk sangka. Karena apa? Umumnya orang yang tidak sadar bahwa ini adalah kamar, kalau beda kamar pasti buruk sangka. Beda ormas buruk sangka. Beda partai buruk sangka. Pasti. Apapun yang dikatakan seseorang yang jika beda partainya, pasti akan ditanggapi dengan tanggapan negatif. Bicara baik, bicara buruk sama saja. Bahkan tidak bicara pun. Tadi Profesor bilang, tidak bicara pun sudah disikapi dengan buruk. Nah, wajibnya apa? Husnudzon. Maka dalam ilmu tajwid ada tibthum masil rafan tafuz difda ni'am da'su adhannin zir syarifanil karam. Tib. Dirimu berbuat baik, harumkan dirimu. Thumma masil rahman. Saling anjang sana. Dengan kasih sayang, bukan cuma kalau ada kepentingan. Tafus, kamu pasti beruntung. Da'su adhannin. Hindari buruk sangka. Zur syarifan. Sering-sering berkunjung kepada orang mulia yang memang baik. Itu saya kira kalau ini kita lakukan, saya sangat bermimpi bahwa panjenengan semua, mungkin lewat catatan demokrasi yang luar biasa ini, satu saat bisa menghadirkan para pini sepuh, para pejuang yang sudah sepuh-sepuh itu, mereka mungkin kita melihat wajahnya saja mungkin sudah sadar ada yang hilang di bangsa ini. Begitu kita mendengar tutur kata mereka, insya Allah anak-anak bangsa akan mendengar. Tapi kapan dan siapa yang akan melakukannya? Jadi, ayo para pemimpin, ayo ilmuwan, kamu adalah gunung-gunung besar. Jangan lagi berbicara yang tidak enak. Jangan lagi saling menyerang satu dengan yang lain. Sebab nanti alam akan menerjemahkan perbuatanmu. Gunung akan meletus. Jika itu juga belum sadar, mungkin besok ada yang lainnya. Baik, terima kasih banyak Kiai Haji Syarif Rahmat sudah hadir di catatan demokrasi, Bang Faldo Maldini, kemudian Prof. Henry Subiakto, terima kasih. Terima kasih juga Ustadz Hilmi dan juga Bang Henry Satrio tadi juga sudah bergabung bersama kami, ada Pak Yusuf Kala. Pemirsa, kita berjumpa lagi di catatan demokrasi minggu depan. Saya Maria Sedang. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.